Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa' wal ibadata wal istifadata wa hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalilata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama sekali, tiada kata yang lebih tepat kita ucapkan selain puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Karena dengan limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya tersebut, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini untuk kembali memulai sekaligus melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari sebelum bulan Ramadan ini. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa juga sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang tadi telah kita sampaikan, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan memulai kembali apa yang sudah kita mulai. Karena memang pengkajian pembahasan kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah ini telah kita mulai sebelum bulan Ramadan dalam beberapa pertemuan. Namun karena mungkin supaya bisa lebih fokus beribadah di bulan Ramadan, sehingga kemudian kita jeda setidaknya 1 bulan, ya 1,5 bulan, dan pada malam hari ini kita mulai kembali. Ya, jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita mulai sebelumnya. Dan insyaallah kita masih berada pada pembahasan yang kedua daripada pembahasan kitab ini, yang mana kita membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar sholat. Di pertemuan terakhir sebelum kita jeda 1 bulan, kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai rukun-rukun sholat secara mendetail dari mulai niat, ya, kemudian takbiratul ihram sampai dengan diakhiri dengan salam. Semua telah kita bahas secara rinci, bagaimana cara yang benar, bagaimana tata caranya sesuai dengan fikih, ya, bagaimana syarat-syaratnya dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka pada pertemuan malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan seputar masalah-masalah yang berkaitan dengan sholat dengan pembahasan mengenai syurutus sholat atau syarat sahnya sholat. Kalau di buku yang dipegang oleh kita masing-masing itu ada di halaman 15, ya, ada di halaman 15 itu di bagian kanan, ya, di bagian kanan sebelah bawah. Baik, ya. Kita mulai saja apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafidh dalam kitab Az-Zakhiratul Musyarrafah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Syurutus sholati. Ini adalah sebuah pasal, sebuah bab yang membahas mengenai syarat-syarat sholat. Sebelumnya kita pernah membahas kalau kita berbicara mengenai syarat, ya, itu ada 2. Yang pertama disebut dengan syarat wajib, yang kedua disebut dengan syarat sah.
Kalau syarat wajib itu adalah kriteria-kriteria yang mana ketika semua kriteria itu terkumpul pada seseorang, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Artinya kalau misalkan kita berbicara mengenai syarat wajib sholat, berarti ini akan menentukan bagi kita apakah kita ini sebenarnya sudah wajib sholat atau belum. Jadi misalkan ada satu orang lewat, kita ingin tentukan orang ini kira-kira sudah wajib sholat atau belum. Apakah semua orang wajib sholat, Pak, Bu? Tidak semua orang wajib sholat. Apa contohnya orang yang tidak wajib sholat? Orang gila, ya. Orang gila nggak wajib sholat, gitu ya. Orang gila tidak wajib sholat. Jadi kalau mau nggak sholat ada caranya. Caranya jadi gila, kan? Itu insya Allah nggak wajib sholat seperti itu. Ya, jadi tidak semua orang itu wajib sholat. Ada kriteria-kriteria di mana kalau semuanya terpenuhi baru dia wajib sholat. Ya, di antaranya apa? Satu, beragama Islam. Yang kedua, dia sudah balik. Yang ketiga, dia berakal. Kemudian di antara yang lainnya adalah sampai dakwah kepadanya. Oke, di antara kita yang di sini semuanya beragama Islam. Berakal semuanya? Berakal, ya. Ya, menurut kita masing-masing, ya, pengakuan kita masing-masing. Ketiga, sudah balik semuanya? Sudah balik, ya. Kemudian sampai dakwah sholat itu kepada kita? Sampai. Artinya ketika semua syarat ini terpenuhi, maka sholat bagi kita hukumnya adalah wajib. Kalau misalkan kita punya anak baru berusia 2 tahun atau 3 tahun, apakah dia muslim? Iya, dia muslim, ya, karena dia dilahirkan dari orang tua yang muslim, maka dia berhukum sebagaimana hukum orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim, maka anaknya otomatis menjadi muslim. Tapi itu kan baru satu syarat. Berakal nggak anak kita? Kalau usia 2 sampai 3 tahun, itu kategorinya berakal atau belum? Belum, ya. Kategorinya belum berakal, artinya belum matang secara akalnya, ya, belum bisa berfungsi dengan benar, gitu ya. Sudah balik apa belum? Belum, otomatis, ya. Sampai dakwah, ya sampai dakwah, tapi kan dia tidak bisa memahami dakwah itu. Artinya dari sekian syarat-syarat tadi ada beberapa syarat-syarat yang belum terpenuhi. Nah, ketika satu saja, nggak perlu banyak, satu saja syarat wajib tidak terpenuhi, maka orang tersebut dinyatakan belum wajib untuk sholat. Makanya anak kita usia 2 tahun, 3 tahun wajib nggak untuk sholat? Belum wajib. Kapan wajibnya? Kalau nanti terpenuhi semua syarat-syaratnya. Ya, begitupun ada orang yang dia muslim, ya, dia muslim, sudah balik, sudah usia 20 30, ya, sampai dakwah. Karena kalau di Indonesia khususnya di mana daerah nggak ada syiar Islam, insya Allah semua daerah sudah disentuh oleh syiar Islam, gitu ya. Tapi dia nggak sholat. Nah, mungkin syarat yang keempat ini hilang. Apa syarat yang keempat? Berakal. Nah, tapi berakalnya karena dia sudah dewasa, bukan berakal dari sisi belum matang, tapi memang ya sudah hilang akalnya, ya. Atau dalam bahasa kitanya adalah orang yang gila, gitu ya. Jadi kalau dia merasa dirinya nggak wajib sholat, berarti dia mengakui bahwa dirinya mungkin orang gila, seperti itu, ya. Karena yang tidak wajib sholat adalah orang gila, seperti itu. Itu namanya syarat wajib. Kalau terpenuhi kriteria, maka dia wajib. Kalau nggak terpenuhi kriteria, maka dia nggak wajib atau belum wajib. Ada lagi yang namanya yang kedua, syarat sah. Apa itu syarat sah? Kalau syarat sah itu hal-hal yang wajib dilakukan agar ibadah itu sah, tetapi harus dipersiapkan sejak sebelum memulai ibadah. Ya, untuk memahaminya kita harus sandingkan istilah syarat sah dengan istilah rukun. Kita pernah bahas ada namanya syarat sah, ada namanya rukun. Persamaan syarat sah sama rukun apa? Sama-sama wajib dikerjakan semuanya. Kalau tinggal rukun, sholat nggak sah. Tinggal syarat sah, sholat juga tidak sah. Bedanya apa? Kalau rukun itu di dalam sholat, kalau syarat sah dimulai sebelum sholat. Saya kasih contoh. Salah satu syarat sah, nanti kita akan bahas, ya. Menghadap kiblat. Salah satu syarat sah adalah menghadap
kiblat. Oke. Pertanyaannya, menghadap kiblat itu saat kita sholat atau sebelum sholat kita sudah menghadap kiblat? Sebelum sholat. Kenapa? Karena dia masuk kriteria syarat sah. Kalau syarat sah itu sesuatu yang harus dipersiapkan, dikerjakan dulu sebelum masuk sholat. Maka kita kalau mau sholat, yang kita perhatikan apa? Syarat sahnya diperhatikan dulu semuanya. Jangan langsung tiba-tiba memikirkan mengenai rukunnya, belum saatnya. Kapan rukun dimulai? Rukun dimulai ketika kita membaca takbiratul ihram. Nah itu saat mulainya sholat. Tapi sebelum itu ada hal-hal yang mesti kita perhatikan dan harus kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan, maka otomatis sholat kita tidak sah. Nah, hal-hal yang wajib yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke dalam sholat, itulah yang disebut dengan syarat sah sholat. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan malam hari ini. Kalau rukun kita sudah bahas semua, ya tinggal syarat sah sholatnya yang belum kita bahas seperti itu. Oke, baik. Syurutus sholati thamaniyatun. Kata Habib Umar, syarat-syarat sholat itu ada 8. Nah, di sini secara penulisan itu umum, syarat-syarat sholat. Tapi kalau tadi kita rincikan ada syarat wajib, syarat sah. Maksudnya yang 8 ini adalah syarat sahnya. Jadi syurutus sholat di sini bukan syarat sholat secara umum, tapi syarat sahnya sholat. Ada berapa? Thamaniyatun, ada 8. Oke. Yang pertama at-thaharatu 'anil hadatsaihi. Suci dari 2 hadas. Yang pertama apa? Suci dari 2 hadas. Oke. Berarti sebelum kita sholat, kita harus memastikan diri kita, pakaian kita, tempat di mana kita akan sholat harus suci dari yang namanya hadas. Dan kata Habib Umar, hadas itu tadi ada berapa? Ada 2. Dan mungkin ini sudah sebagai pengetahuan umum bagi kita. Hadas itu ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar. Apa bedanya hadas kecil sama hadas besar? Kalau hadas kecil, kalau hadas besar. Itu tidak beda itu. Apa bedanya hadas kecil sama hadas besar? Nah, itu ya. Jadi sesuatu dikatakan hadas kecil kapan? Sesuatu dikatakan hadas besar kapan? Yang mewajibkan untuk wudu namanya hadas kecil. Yang mewajibkan untuk mandi itu namanya hadas besar. Oke? Jadi bedanya hadas kecil sama hadas besar apa? Apa yang wajib kita lakukan kalau kita kena hadas itu? Saya kena hadas ini, oh wajib mandi, berarti hadas kecil. Hadas kecil hadas besar. Ya. Oh saya kena hadas ini, saya wajib wudu, berarti namanya hadas kecil. Sekarang yang menyebabkan kita bahas hadas kecil dulu. Yang menyebabkan hadas kecil atau yang membuat kita harus wudu dulu sebelum sholat ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Oke, kita ulangi supaya tidak mengambang pembahasannya. Jadi syarat sah sholat yang pertama suci dari 2 hadas. Apa 2 hadas itu? Hadas kecil dan hadas besar. Bedanya apa? Hadas kecil wajib wudu, hadas besar wajib mandi. Sekarang kapan kita dianggap terkena hadas kecil sehingga kita harus wudu lagi atau wudu dulu baru bisa kita sholat? Begitupun nanti kapan kita dikatakan kena hadas besar sehingga kita harus mandi baru boleh sholat. Penting apa tidak itu? Penting. Kenapa? Karena kita harus pastikan diri kita suci dari hadas. Jadi nggak bisa Allahu Akbar, pengen sholat langsung ke masjid, masuk ke sholat, imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar di belakang. Nggak bisa. Kita cek dulu, apakah kita ini suci dari hadas kecil atau belum? Suci dari hadas besar atau belum? Kalau mau tahu kita suci atau tidak, kita harus tahu penyebabnya. Maka karena itu perlu dibahas apa penyebab hadas kecil, apa penyebab hadas besar. Oke, penyebab hadas kecil ada 4, penyebab hadas besar ada 6. Ya, angka-angkanya ingat ya. Penyebab hadas kecil ada berapa? Ada 4. Penyebab hadas besar ada berapa? Ada 6. 4, 6. Totalnya nanti jadi 10. Ya, kita mulai dari hadas kecil dulu. Nah, 4 hal. Kalau sekiranya kita lakukan 4 hal ini, berarti kita nggak bisa langsung sholat kecuali harus wudu dulu.
Sekaligus 4 ini sebagai pembatalnya wudhu kalau bahasa lainnya. Artinya kalau kita lakukan batal wudhu kita, harus kita ulang. Yang pertama apa? Khuruju syai'in min ahadis sabilaini. Keluarnya sesuatu dari salah satu dari 2 jalan. Maksudnya apa 2 jalan ini? Kubul dan dubur, ya. Jadi kalau ada sesuatu keluar dari 2 jalan ini, baik depan, baik belakang, baik ia berupa cairan, baik berupa benda padat, baik berupa gas, ya, apapun keluar, meskipun hanya sedikit, maka dia apa? Dianggap berhadas kecil, atau istilah lainnya batal wudhunya. Ya umumnya kan kita seperti itu. Kalau kita buang air, otomatis batal wudhu, mesti wudhu lagi seperti itu. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan ini, salah satunya saja, baik depan atau belakang, baik berbentuk zat apapun, maka saat itu kita dianggap berhadas kecil. Kalau kita berhadas kecil, kewajiban kita apa? Cukup untuk berwudu. Jadi kalau kita buang air nggak perlu mandi, cukup wudhu saja, nggak perlu sampai mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan wudhu atau yang menyebabkan hadas kecil adalah hilang akal. Hilang akal. Hilang akal itu ada 4 caranya. Jadi cara menghilangkan akal itu ada 4. Satu, dengan cara tidur. Orang kalau tidur itu hilang akal. Ya, hilang akal maksudnya akalnya sementara waktu tidak berfungsi. Ya, tidak ada orang yang tidur sambil memfungsikan akalnya, nggak ada. Kecuali siapa? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu meskipun matanya terpejam, tapi dia dalam keadaan sadar. Ya, makanya ketika ada riwayat salah satu turunnya wahyu adalah melalui mimpi. Kalau dilogikakan dengan kita kan mimpi nggak sadar dengan diri kita. Nah ini orang-orang barat menentang. Kalau misalkan ada orang dapat wahyu dalam mimpi, berarti mimpinya itu bisa jadi karangan-karangan saja. Makanya itu Rasulullah beda dengan kita. Kalau Rasulullah itu mimpi meskipun dalam keadaan mata tertutup, tapi beliau sadar dalam mimpinya. Berbeda dengan kita. Kita mata terbuka saja belum sadar. Apalagi kalau mata terpejam. Lebih tidak sadarkan diri lagi seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita tidur maka kita hilang akal. Kalau kita hilang akal maka kita berhadas kecil, batal wudhu. Kalau mau sholat harus wudhu lagi. Satu. Yang kedua, gila. Ya, gila. Jadi stres, ya, atau disebabkan oleh apapun, terlalu banyak minum obat apa gitu ya, mabuk-mabukan segala macam sehingga membuat akalnya tidak sehat lagi, ya, stres, tiba-tiba kaya, ya, tiba-tiba miskin. Kalau stres tiba-tiba miskin banyak, ya. Ada juga orang yang tiba-tiba kaya stres, ada gitu ya. Seumur hidupnya miskin, tidak tahu siapa orang tuanya, tiba-tiba dapat informasi ternyata kamu anak pengusaha ini, dia baru meninggal dunia, kamu dapat warisan 2 miliar. Seumur hidup miskin tiba-tiba punya uang 2 miliar, kaget ya, stres akhirnya. Ya, jadi punya uang 2 miliar malah stres gitu. Ya, jadi ada penyebab penyebab gila itu bisa jadi karena miskin, karena kaya pun juga bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menyebabkan hilang akal apa? Pingsan. Orang kalau pingsan ya seperti tidur, tidak sadar dia. Ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mabuk. Orang mabuk meskipun dia matanya terbuka, tapi kan dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan saat itu. Nah itu 4 penyebab hilangnya akal. Ulangi, hilang akal disebabkan salah satu dari 4. 1, tidur. 2, gila. 3, pingsan. 4, mabuk. Kalau kita tidur, kalau kita pingsan, kalau kita mabuk, atau kalau kita gila, maka saat itu kita dianggap berhadas kecil. Ketika kita berhadas kecil, maka dianggap wudhu kita batal. Kalau wudhu batal dan kita mau sholat, maka kita harus wudhu lagi. Jadi kalau misalkan saya pingsan, Ustaz, saya tadi pingsan, tapi saya sebelum pingsan udah wudhu. Apakah saya harus wudhu lagi atau langsung sholat? Jawabannya apa? Wudhu lagi. Kenapa kau wudhu lagi? Karena pingsannya tadi membatalkan wudhu. Karena pingsan salah satu penyebab hilangnya
akal. Begitupun ada orang yang pengen mabuk tapi dia mau wudhu dulu. Saya mau mabuk tapi saya pengen wudhu dulu. Lumayan ngurangi dosa misalkan. Contoh. Dia wudhu. Setelah wudhu dia mabuk, hilang akal. Ya, dia sadar dia pengen sholat. Saya mau taubat setelah mabuk-mabukan dia pengen taubat. Pertanyaannya, bisakah dia langsung sholat? Tidak, harus ulang lagi wudhunya karena wudhunya batal karena sebab mabuk tadi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Itu berarti penyebab hadas kecil yang kedua. Penyebab yang pertama tadi keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang kedua hilang akal. Hilang akal ada berapa sebabnya? Ada 4. 1, tidur, pingsan, gila, mabuk. Ya, pingsan, gila, mabuk, tidur. 4. Kita masuk ke penyebab hadas kecil yang ketiga. Penyebab hadas kecil yang ketiga. Apa yang ketiga? Bersentuhan kulit. Perhatikan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ulangi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama sudah dewasa. Ulangi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan sama-sama sudah dewasa. Itu ada beberapa poin tadi di sana. 1 poinnya apa? Bersentuhan kulit. Kalau misalkan laki-laki perempuan bersentuhan, tapi misalkan saya dengan kulit, perempuannya pakai kain, atau saya megang contoh kerudungnya atau bajunya, batal nggak wudhunya? Batal nggak wudhunya? Tidak. Kenapa? Tidak persentuhan kulit dengan kulit. Yang membatalkan wudhu itu persentuhan kulit ketemu kulit. Terus persentuhannya antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki pegang laki-laki, nggak perlu takut gitu kan. Jadi setelah wudhu, oh jangan pegang saya, laki-laki gitu ya, karena tidak membatalkan wudhu. Oke. Kemudian laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudhu adalah yang bukan mahram. Artinya kalau misalkan bapak nyentuh anaknya, anak perempuan, batal nggak wudhunya? Tidak, karena bapak dan anak perempuan itu mahram. Atau anak laki-laki nyentuh ibunya atau neneknya, batal apa tidak wudhunya? Tidak batal. Sekarang kalau suami nyentuh istri, batal nggak wudhunya? Suami nyentuh istri batal nggak wudhunya? Batal. Kenapa? Karena suami dan istri itu bukan mahram. Kalau suami dan istri itu nyentuh tidak batal, otomatis berarti kan mahram. Mungkin nggak kita menikahi seseorang yang merupakan mahram kita? Nah, logikanya kan seperti itu. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya suami dan istri, itu membatalkan wudhu. Poin terakhirnya sama-sama sudah dewasa. Jadi misalkan ada anak kecil, ya, misalkan di antara kita ada yang guru TPQ, guru ngaji, misalkan ya, mengajarkan adab sama anak-anak kecil, salim biasanya setelah pulang, kan? Kita kebetulan berwudhu ini, ya, kita udah dewasa. Kita saling sama anak kecil, anak-anak TPG mungkin usia 6 tahun atau 7 tahun gitu ya, yang belum balik atau belum tamyiz lah, ya, masih kecil sekali. Saling, batal nggak wudhunya? Tidak batal. Kenapa? Meskipun kita udah dewasa, lawan sentuhnya adalah anak kecil. Maka kalau bersentuhan dengan anak kecil, sekalipun bukan mahram, sekalipun lawan jenis, maka dia tidak membatalkan wudhu atau tidak menyebabkan kita berhadas kecil. Ya, itu yang ketiga. Ulangi lagi. Yang pertama yang menyebabkan hadas kecil atau mewajibkan wudhu, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Yang kedua hilang akal. Hilang akal karena 4: tidur, pingsan, mabuk, gila. Yang ketiga bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram yang sama-sama sudah dewasa. Yang keempat yang menyebabkan batalnya wudhu atau menyebabkan kita berhadas kecil adalah menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, ya. Nah, ini enggak terbatas dengan laki-laki dan perempuan dan enggak terbatas dengan orang lain. Kita sendiri saja kalau nyentuh sendiri otomatis batal wudhunya, ya, batal wudhunya.
Jadi kalau misalkan ada laki-laki sama laki-laki bersentuhan, tapi batal wudunya di sini, nah berarti yang disentuh adalah kemaluan, ya berarti di situ yang disentuh, ya. Jadi tetap kita harus jaga diri, gitu ya, meskipun sesama laki-laki dan sama perempuan jaga diri, jangan sampai batal wudu karena yang disentuh sesuatu yang menyebabkan batalnya wudu. Oke, jadi yang menyebabkan hadas kecil atau yang membuat kita wajib untuk wudu lagi sebelum kita mau sholat ada 4. 1, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, hilang akal. Yang sebabnya ada 4. Tidur, pingsan, gila, mabuk. Yang ketiga yang menyebabkan hadas kecil, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang sama-sama sudah dewasa. Yang keempat apa? Menyentuh kemaluan, ya, menyentuh kemaluan seperti itu. Oke. Nah, kalau salah satu dari 4 hal itu kita alami, maka saat itu kita dianggap berhadas kecil. Kalau kita berhadas kecil, maka kita nggak bisa sholat. Caranya bagaimana? Kita harus wudu dulu. Setelah wudu, hilang hadas kecilnya, baru kita bisa sholat. Itu hadas yang pertama, namanya hadas kecil. Yang kedua ada lagi namanya hadas besar. Tadi apa hadas besar? Sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Nah sekarang nggak cuma sekedar wudu nih, harus mandi. Ada berapa? Tadi ada berapa? Ada 6, ya. Ada 6 yang menyebabkan hadas besar. Yang pertama, masuk. Cukup penjelasannya di situ. Masuk. Yang kedua, keluar. Cukup begitu. Cukup. Jadi yang pertama yang menyebabkan kita wajib mandi, 1, masuk. Yang kedua, keluar. Ya. Kenapa kok dipisah? Karena ada orang yang masuk tapi nggak keluar. Ada yang keluar tapi bukan karena masuk. Paham nggak? Ini saya nggak cerita-cerita yang aneh-aneh ya. Ini fikih ya. Jadi kalau fikih itu memang harus jelas. Ada memang yang masuk dia, keluar dia. Jadi udah masuk dia, keluar, itu jelas wajib mandi. Nah, kenapa kemudian kok harus dipisah? Yang satu masuk, yang kedua keluar. Maksud saya begini. Kenapa kok ulama fikih tidak membuat satu hubungan badan kan selesai? Tapi dibikin oleh ulama apa? Satu masuk, yang kedua keluar. Karena memang ada kemungkinan orang itu dia masuk, tapi nggak mau keluar. Ada nggak kasus seperti itu? Ada. Ya, jadi sebelum keluar ya ditahan, akhirnya nggak jadi keluar. Apakah kemudian karena nggak jadi keluar itu nggak wajib mandi? Wajib. Kenapa? Yang kewajiban yang penting masuk. Atau yang kedua, dia nggak masuk, tapi tiba-tiba keluar. Ya, jadi dia nggak masuk, tiba-tiba keluar. Ya, apakah karena keluar? Tapi kan saya nggak masuk. Apakah saya wajib mandi? Wajib. Kenapa? Karena asal keluar meskipun tidak masuk juga wajib mandi. Karena itu tadi, yang pertama masuk meskipun nggak keluar. Yang kedua keluar meskipun kita nggak masuk. Ya. Nah itu saking cerdasnya kita yang dibahas apa tapi semua paham. Ya, semua paham. Oke. Yang ketiga, udah lanjut saja yang ketiga. Ya. Gak usah terlalu panjang pembahasan nomor 1, nomor 2. Waktunya terbatas. Ya. Masih ada nomor 3 sampai nomor 6. Ya. Gitu ya. Jadi yang saya tekankan adalah tidak ada keharusan keluar dan masuk sekaligus baru wajib mandi, enggak. Kadang satu saja itu tetap wajib mandi. Masuk saja tanpa keluar wajib mandi, keluar saja tanpa masuk wajib mandi. Ya. Yang ketiga yang menyebabkan kita wajib mandi adalah haid. Nah, ini khusus bagi perempuan. Jadi kalau perempuan haid keluar darah, maka dia wajib mandi. Kapan mandinya? Setelah selesai haidnya. Oke. Jadi ini penting bagi perempuan. Kadang perempuan itu dalam kondisi haid, mereka itu ingin tetap dalam keadaan suci. Ya meskipun saya haid kan saya pengen wudhu saja, saya pengen mandi wajib. Saya katakan, perempuan yang dalam kondisi haid itu haram untuk bersuci. Jadi perempuan yang sedang haid, dia itu nggak boleh untuk wudhu, nggak boleh untuk mandi besar. Kalau mandi biasa silakan. Ya, tapi kalau untuk niat mandi wajib, meskipun darah besar itu keluar, maka nggak boleh. Wudhu pun saat itu nggak boleh, karena salah satu yang diharamkan bagi perempuan haid adalah bersuci.
Jadi nanti bersucinya kapan? Tunggu selesai dulu darah haidnya. Ya, dalam waktu maksimal 15 hari, minimal 1 hari 1 malam. Itu haid ya. Jadi haid itu minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Enggak ada haid yang 16 hari, enggak ada. Ya, saya katakan tidak ada haid yang 16 hari, apalagi 17, 18, 19 enggak ada. Maksimal haid itu pasti 15 hari. Ya, pasti 15 hari. Dan minimal haid itu pasti 1 hari 1 malam, itu paling minimal. Tidak ada haid cuma 3 jam, itu enggak haid. Ya, haid itu pasti minimal 1 hari 1 malam. Nah, itu nanti ada ilmu tersendiri yang mestinya harus dipelajari. Bukan hanya untuk perempuan. Perempuan wajib tahu, kenapa? Karena mereka menjalani. Laki-laki wajib tahu untuk apa? Biar bisa mengajarkan istri dan anak-anaknya. Ya, jadi meskipun laki-laki belajar ilmu tentang haid dan nifas misalkan seperti itu. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk kita praktekkan, karena kita laki-laki nggak bakal haid. Ya, tapi untuk apa tujuannya? Untuk mengajarkan nanti istri dan anak kita. Karena ilmu tentang haid itu salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan. Kalau sekiranya suaminya tidak tahu ilmu tentang haid dan istrinya butuh, itu suami nggak bisa melarang istrinya untuk pergi belajar. Sebagai suami, kita kan punya hak melarang istri kan? Ya, istri pengen kesini kita larang, boleh nggak? Boleh, nggak boleh. Tapi kalau itu hubungannya dengan mempelajari ilmu haid, karena itu ilmu yang wajib bagi seorang istri, maka laki-laki nggak bisa melarangnya, meskipun dia adalah suaminya. Maka karena itu tadi wajib juga bagi laki-laki untuk belajar ilmu haid. Ya, kapan minimal, kapan maksimal, tahu nggak itu laki-laki? Ini yang laki-laki nih bapak-bapak, tahu nggak minimal berapa, maksimal? Warna darah haid itu ada 4. Ya, tahu nggak? Kemudian bagaimana cara menghitung haid? Berapa batas minimal suci dari haid? Dari satu haid ke haid berikutnya itu minimal berapa hari? 15 hari 15 malam. Kalau belum 15 hari 15 malam itu berarti nggak mungkin haid. Ya, jadi kadang ada, ini cerita saja ya. Jadi saya pernah ada pengalaman salah seorang jamaah itu begini. Ustaz, ini istri saya kok haid terus gitu ya. Ya, dalam tanda kutip mungkin suaminya punya keinginan tapi istrinya nolak, tapi alasannya haid. Karena kalau alasan haid kan nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau capek, sakit masih bisa lah untuk diakali. Tapi kalau istri bilang haid, gimana? Nah, makanya istri selalu tanya sama saya, kata jamaah ini, ya, istri saya kok haid terus, kata suaminya nih. Nah, sekarang saya tanya, coba nanti bapak teliti terakhir istri bapak itu suci kapan? Ya, jadi selesai haidnya kapan? Ya, terus dihitung ketika setelah itu sebelum 15 hari, kalau dia bilang haid lagi, itu berarti bohong. Karena jarak antara 2 haid minimal itu 15 hari. Jadi perempuan itu nggak mungkin haid lagi sebelum 15 hari suci setelah haid yang sebelumnya. Jadi itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi nggak tiba-tiba. Sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang menggampang-gampangkan. Keluar darah haid, nggak keluar darah berarti nggak haid. Nggak begitu caranya. Ada caranya, ada ilmunya. Bahkan kalau darah haid itu kurang dari 1 hari 1 malam, itu nggak dianggap haid. Semua sholat yang tadi dia tinggalkan wajib dia qadha. Maka itu penting untuk belajar ilmu haid dan ilmu nifas nanti kalau berkaitan dengan yang melahirkan. Ya, nah, tapi kita nggak bahas itu sekarang karena itu pembahasannya masih panjang sekali dan jauh sekali pembahasannya. Sekarang kita membahas bahwa intinya kalau perempuan terkena haid atau keluar darah haidnya, maka saat itu dia berhadas besar. Kalau dia berhadas besar, maka saat itu dia apa? Wajib untuk mandi kalau dia mau sholat, tapi harus tunggu haidnya selesai terlebih dahulu. Haid selesai, kemudian dia mandi wajib, mandi besar atau mandi apapun lah namanya itu, kemudian dia saat itu baru boleh untuk sholat. Yang keempat, yang mewajibkan mandi atau yang menyebabkan hadas besar, apa itu? Tadi temannya haid, namanya nifas. Tahu bedanya haid sama nifas? Kalau haid itu darah yang keluar secara rutin dari seorang perempuan, ada masa-masa tertentunya setiap bulan. Ya, jadi ada masa minimalnya, masa maksimal, ada masa biasanya berapa. Kalau nifas adalah darah yang keluar dari perempuan pasca melahirkan, meskipun dia dalam kondisi keguguran. Jadi kalau perempuan keguguran, setelah keguguran keluar darah.
Nah, darah yang keluar tetap dinamakan sebagai darah nifas, ya, meskipun nggak jadi anak, ya. Kalau jadi anak berarti pasti jadi darah nifas. Nah, darah nifas itu nanti umumnya 40 hari, tapi maksimal bisa sampai 60 hari. Ya, jadi maksimal 60 hari, nggak ada yang lebih dari 60 hari. Ya, jadi 2 bulan itu maksimal darah nifas. Setelah selesai berhenti darah nifas, saat itu kalau mau sholat berarti harus mandi wajib dulu, mandi besar dulu, setelah itu baru sholat. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, melahirkan. Ya, jadi melahirkan itu pun sesuatu yang menyebabkan kita untuk mandi wajib. Jadi hati-hati nih, terutama ibu-ibu ya. Ini 3 poin yang kita sebutkan terakhir ini khusus untuk perempuan. Ya, kalau 3 yang lainnya nanti itu bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau misalkan ibu-ibu atau perempuan melahirkan keluar darah nifas, saya kira secara umum pasti paham, pasti akan mandi wajib dulu sebelum nanti dia sholat, karena darah nifas, paham. Tapi apakah darah nifas itu mesti keluar selama itu? Tidak. Darah nifas itu bisa sebentar saja. Bahkan saking sebentarnya orang nggak sadar kalau darah nifasnya sudah selesai. Jadi setelah melahirkan darah nifas keluar sebentar sedikit terus nggak keluar lagi. Kesannya seperti seolah-olah nggak keluar sama sekali. Ya. Nah, kadang perempuan itu lupa karena nggak nifas, seolah-olah dia nggak mengeluarkan darah nifas meskipun keluarnya sedikit. Sehingga apa? Dia langsung sholat, nggak mandi wajib, atau mandi tapi nggak niat mandi wajib. Padahal tadi melahirkan itu salah satu penyebab mandi wajib meskipun tidak keluar darah nifas. Karena itu dibedakan. Ada yang orang melahirkan plus nifas otomatis langsung mandi wajib. Ya, kalau nifas tanpa melahirkan nggak mungkin. Karena nifas itu penyebabnya adalah melahirkan. Melahirkan tanpa nifas mungkin saja, atau mungkin darahnya keluar tapi sangat sedikit karena saking sedikitnya darah, misalkan kekurangan darah sudah keluar banyak ketika proses persalinan sehingga darah nifasnya tinggal sedikit, bisa saja terjadi. Nah, tapi karena lupa, karena nggak ada darah nifas, seolah-olah nggak ada darah, ya, maka karena itu langsung dia mandi biasa terus kemudian sholat. Ingat, meskipun dia tidak keluar darah nifas sebanyak itu karena dia melahirkan, maka tetap wajib untuk mandi besar. Ya, kalau kita punya penyebab lebih dari 1, nggak perlu 2 kali mandi juga. Contoh perempuan melahirkan, dia nifas, atau kalau laki-laki dia udah masukkan, dia keluarkan. Apakah mandinya 2 kali, Ustaz? Mandi membersihkan yang masuk, mandi membersihkan yang keluar, nggak perlu. 1 untuk semua, ya, 1 cukup untuk semua, seperti itu. Kita ulangi dulu, yang menyebabkan hadas besar atau menyebabkan kita wajib mandi apa? Yang 1 masuk, yang kedua keluar, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan. Terakhir yang keenam yang menyebabkan wajib mandi apa? Meninggal dunia atau mati. Jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu kalau mati wajib mandi, ya, wajib mandi, ya, bapak-bapak, ibu-ibu kalau meninggal wajib mandi. Tapi jangan kita yang mandi sendiri. Kalau kita mandi sendiri nanti jamaahnya kabur. Ya, ini orang udah mati mandi sendiri, ya. Siapa yang mandikan? Yang mandikan adalah ya tetangga-tetangga kita, ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kenapa? Karena itu tadi, ya, kenapa kemudian salah satu hak yang wajib dilakukan oleh seseorang kepada kerabatnya atau tetangganya yang meninggal dunia kan 4. Salah satunya adalah memandikannya. Kenapa? Karena orang kalau meninggal dunia dia wajib untuk mandi, tapi karena dia nggak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Maka kewajibannya pindah kepada siapa? Kepada orang yang berada di sekitarnya, tetangganya, kerabatnya, atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Ya, jadi ada 6 penyebab orang wajib mandi. 1, apa penyebab wajib mandi? 1, masuk. Yang kedua, keluar. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, mati, ya, meninggal dunia. Nah, kalau kita mau sholat, kita pastikan kita tidak melakukan yang 10 itu. Kalaupun kita melakukan yang 10 itu, maka kita harus mandi atau wudu dulu baru bisa kita sholat. Maka itu tadi, kenapa dimasukkan toharoh atau bersuci ke dalam syarat sah bukan rukun? Karena bersuci kita persiapkan dulu sebelum kita mulai sholat. Ya, jadi kita pastikan apakah tadi sempat saya bersentuhan dengan istri saya atau perempuan lain
Apakah saya tadi sempat mengeluarkan sesuatu dari dua jalan? Apakah saya kemudian misalkan tadi gila, ya pingsan, tidur, ya atau mabuk? Atau mungkin apakah saya tadi menyentuh kemaluan, ya? Atau mungkin apakah saya haid kalau perempuan? Apakah saya nifas? Apakah saya melahirkan? Atau apa saya sempat keluar masuk, gitu ya? Atau mungkin saya meninggal dunia? Maka kalau kita mendapati hal-hal itu, ada kewajiban yang mesti dilakukan, entah itu wudu atau itu mandi. Setelah kita memastikan diri kita itu suci dari dua hadas, baru kita bisa masuk ke dalam sholat. Ya, itu syarat sah yang pertama. Apa tadi? At-thaharatu anil hadatsaini. Suci daripada dua hadas. Ya, suci daripada dua hadas. Oke, baik. Yang kedua yang wajib untuk kita kerjakan sebelum masuk ke dalam sholat, yaitu at-thaharatu anil najasati fit thawbi wal badani wal makani. Suci dari najis di pakaian, di badan, dan di tempat kita akan sholat. Oke, tadi yang pertama suci dari hadas. Suci dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Cara menghilangkannya, cara menyucikannya sudah kita bahas. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Sekarang kalau kita mau yang kedua, suci dari najis. Oke, bagaimana cara menyucikan diri dari najis? Cara menyucikan dari najis, maka harus kita bagi dulu najisnya. Sebagaimana tadi hadas. Ya, kalau saya tanya, di mana cara kita menyucikan diri dari hadas? Jawabannya adalah kita bagi dulu, tergantung hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara wudu, kalau hadas besar dengan cara mandi. Sekarang, kalau kita ingin menyucikan diri dari najis, bagaimana caranya? Tergantung juga, kita bagi dulu najisnya. Najis ada berapa? Najis ada berapa? Najis ada tiga. Ya, najis ada tiga. Satu namanya najis ringan. Yang kedua namanya najis sedang. Yang tiga namanya najis berat. Ya, bahasanya gampang sekali ya. Hadas kecil, hadas besar. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Kenapa harus dibagi tiga? Karena masing-masing cara untuk membersihkannya, menyucikannya itu berbeda-beda. Oke, sebelum kita masuk ke cara menyucikannya, kita harus tahu dulu apa itu najis ringan, apa itu najis sedang, apa itu najis berat. Pertama, najis ringan. Apa yang masuk kategori najis ringan? Apa? Buang air kecil bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan atau mengonsumsi apapun kecuali ASI. Itu harus panjang itu, karena nanti kalau tidak akan menimbulkan kontroversi. Saya ulangi, buang air kecil bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum mengonsumsi apapun kecuali ASI. Kita bahas. Satu, buang air kecil. Artinya kalau yang keluar dari bayi laki-laki itu bukan buang air kecil, tetap nanti tidak bisa dimasukkan ke dalam najis ringan. Nanti masuknya ke najis sedang. Ya, jadi yang dimaafkan atau agak diringankan itu cuma buang air kecilnya. Jadi kalau buang air besarnya itu nggak masuk kriteria yang sama. Ya, makanya poin pertama buang air kecil. Satu. Yang kedua, buang air kecilnya siapa? Bayi laki-laki. Berarti kalau bayi perempuan nggak masuk kriteria najis ringan, nanti masuk ke najis sedang nanti. Ya, jadi laki-laki sama perempuan itu status buang airnya beda. Oke, saya sering ketemu sama orang salah paham. Salah pahamnya begini. Kata mereka, kalau buang air kecilnya bayi perempuan najis, kalau bayi laki-laki nggak najis, itu salah. Yang benar apa? Kalau buang air kecilnya bayi laki-laki najis ringan, kalau bayi perempuan najis sedang. Nanti cara menyucikannya berbeda. Ya, jadi buang air kecil mau dia bayi laki-laki maupun bayi perempuan sama-sama najis. Hanya beda. Yang laki-laki najisnya ringan, yang perempuan najisnya sedang. Oke. Yang satu buang air kecil, yang kedua bayi laki-laki. Yang ketiga belum berusia 2 tahun. Bayi itu sampai usia berapa kira-kira? Ada nggak bayi yang 3 tahun? Ada. 5 tahun itu bayi loh. Sekarang saya mau tanya, balita, apa kepanjangan balita?
bayi 5 tahun, berarti 5 tahun masih bayi. Nah, itu kenapa kita penting untuk membatasi batas usia bayinya. Karena 3 tahun, 4 tahun masih bayi. Kalau kita cuma beranggapan kencingnya bayi laki-laki 4 tahun ternyata, apakah masih najis ringan? Tidak, sudah masuk ke najis sedang. Karena yang masih masuk najis ringan ketika usianya maksimal berapa? 2 tahun. Buang air kecil, bayi laki-laki belum berusia 2 tahun. Yang terakhir, belum mengonsumsi apapun kecuali ASI. Ya, kalau kita sekarang kan umumnya ketika sudah masuk usia 6 bulan, ini ibu-ibu yang tahu, bayi dikasih apa? Namanya MPASI. Apa itu MPASI? Makanan pengganti ASI. Ya, yang rasanya entah apa itu rasanya, ya sayur diaduk-aduk sama daging sama apa. Ya, bagi orang dewasa mungkin nggak doyan, ya, yang doyan anak-anak. Oke, sekarang kasusnya begini. Kalau ada bayi usia 1 tahun, kriteria pertama dia yang keluar buang air kecil, oke, masih masuk ke najis ringan. Yang kedua laki-laki masih masuk. Yang ketiga usianya 1 tahun, berarti masih masuk. Ternyata sejak 6 bulan dia sudah dikasih MPASI sama ibunya. Berarti kalau dia buang air kecil saat sudah dikasih MPASI, apakah najisnya masih najis ringan? Tidak, sudah pindah ke najis sedang. Nanti kita akan pindah ke najis sedang. Jadi yang masuk kriteria najis ringan apa? Cuma 1 saja. Apa itu? Buang air kecilnya bayi laki-laki yang baru berusia 2 tahun dan belum mengonsumsi apapun kecuali ASI. Kalau salah satu dari 4 ini hilang, maka dia tidak dikategorikan najis ringan, tapi masuk ke najis sedang. Ya, sampai di sini bisa dipahami yang najis ringan. Oke, kita nggak bahas najis sedang, kita langsung lompat ke najis berat. Ya, najis yang berat saja. Oke, apa itu najis berat? Cuma 1 juga. Jadi mudahnya itu begini, najis ringan itu cuma 1, najis berat itu cuma 1, selebihnya najis sedang. Ya, najis ringan cuma 1, yang berat cuma 1, selebihnya masuk ke najis sedang. Oke, apa yang najis berat? Najis berat itu adalah semua cairan yang keluar dari anjing dan babi. Oke, semua cairan yang keluar dari anjing dan babi atau persentuhan dengan anjing dan babi dalam keadaan basah. Oke, jadi ada 2 kategori sebenarnya kalau dirincikan. 1, cairan yang keluar dari anjing dan babi. Jadi nggak mesti harus kencingnya anjing, kencingnya babi, nggak mesti. Air liurnya anjing, air liurnya babi, itu sudah najis berat. Jadi nggak mesti harus buang air kecilnya, buang air besar, enggak, air liurnya saja. Jadi setiap cairan apapun dari lubang apapun yang keluar dari anjing dan babi itu masuk kategori najis berat. Atau persentuhan kita dengan anjing dan babi dalam keadaan salah satunya basah. Contoh, tangan kita basah, kita nyentuh anjing, itu di tangan kita ada najis berat. Ya. Atau sebaliknya, tangan kita kering, ada anjing lewat baru selesai dimandiin sama majikannya, kita sentuh, berarti di tangan kita ada najis berat. Ya, umumnya misalkan pakaian kita basah, kena angin, terlempar, menjemur kain, pas kena sama anjing. Karena basah ketemu sama hewan yang najis berat, otomatis pakaian kita terkena hukum najis berat, gitu ya. Jadi yang najis berat itu adalah cairan yang keluar dari anjing dan babi atau persentuhan dengan anjing dan babi dalam keadaan basah. Kalau kering tidak, nanti masuknya ke najis sedang saja. Ya, oke. Selebihnya masuk ke kategori yang tengah, yaitu najis sedang. Oke. Tadi kita katakan di awal, kenapa mesti harus kita bagi? Karena cara membersihkannya masing-masing yang 3 ini berbeda. Najis ringan, bagaimana cara membersihkannya? Najis ringan itu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis dan pastikan seluruh bagian yang terkena najis itu sudah ketutupan sama percikan air. Oke. Biasanya kan ibu-ibu gendong bayi laki-laki. Tadi najis ringan kan kasusnya bayi laki-laki. Ya, ibu-ibu gendong bayi laki-laki itu bapak-bapak nih, lagi ngomong anaknya gitu ya. Ibunya lagi mandi atau lagi ke pasar, bapaknya ngomong. Tiba-tiba kok
basah, ya, lupa pakai pempes atau bocor, basah, gitu kan. Kena bagian sini, ada sisanya, ada pulaunya, gitu kan, kelihatan pulaunya. Apakah mesti harus dicuci full seperti itu? Enggak, karena dia najisnya najis ringan, cukup caranya dengan dipercikkan dengan air. Kita ambil air, kita percik-percikkan sampai semua bagian tadi yang terkena najis itu ketutupi sama air. Ya, pastikan semuanya kena air, tertutupi sama air. Ya, maka setelah itu sudah sang itu sudah dianggap suci kembali. Langsung sholat setelah itu boleh. Tapi ingat, itu kalau najis ringan. Berarti yang boleh kencing dan cara seperti itu siapa? Bayi laki-laki yang tadi belum berusia 2 tahun, ya, kemudian dia belum mengonsumsi apapun selain ASI. Kalau bayi perempuan yang seperti itu nggak bisa caranya seperti itu, karena dia masuk najis sedang. Najis sedang cara membersihkannya berbeda. Oke, najis ringan kriterianya sudah, caranya sudah. Najis sedang kriterianya ya selain najis kecil dan najis ringan dan najis berat itu najis sedang. Cara bersihkannya bagaimana? Cara bersihkannya ya dicuci, dialiri air bersih sampai seluruh bagiannya itu terkena air, dan pastikan sudah hilang sifat-sifat najisnya, sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya, sudah hilang aromanya. Tapi caranya pun simpel, sederhana, ya. Jangan dibikin berat, harus dicuci pakai sabun, enggak. Air mengalir, ya, ada keran. Kita hidupkan keran. Oke, kita hidupkan keran. Kemudian kita istilahnya? Kita bilas. Jadi kita pastikan semuanya kena air. Pastikan semua kena air, kemudian kita peras. Nah, itu sudah suci. Dengan catatan apa? Aromanya sudah tidak ada, baunya sudah tidak ada, dan warnanya sudah tidak ada. Cuma kan najis sedang ini banyak, ya, kotoran-kotoran hewan, ya, dan segala macamnya itu semuanya najis sedang. Ingat tadi semua najis selain yang 2 itu maksudnya kan najis sedang. Berarti cara pertama ya kita harus hilangkan najisnya dulu. Kalau ada bekasnya kita gosok dulu, pastikan hilang. Setelah itu baru nanti dialiri sama air. Ya, saya mau bahas setelah ini mengenai cara nyuci di mesin cuci, tapi kita bahas dulu yang najis berat dulu supaya nanti nggak kehilangan konsentrasi, ya. Kalau najis berat, bagaimana cara menghilangkannya? Harus disiram, dicuci 7 kali. 7 kali. Kalau tadi najis sedang berapa kali? Sekali cukup, asal semua kena air. Kalau najis berat nggak bisa sekali, harus 7 kali. 7 kali pun salah satu siramannya adalah siraman yang dicampur antara air dan tanah. Oke, jadi caranya bagaimana? Caranya siapkan air satu ember atau 1 gayung lah. Misalkan kita ambil 1 gayung, ya, 1 gayung. Oke, yang paling utama, yang pertama dikasih tanah dulu. Jadi air yang pertama dikasih tanah, kemudian disiramkan ke yang terkena najis berat tadi. Yang kedua sampai yang ke-7 nggak perlu pakai tanah lagi, cukup dengan air. Yang penting 7 kali. Jadi 7 kali siraman, salah satunya dengan menggunakan campuran dengan tanah. Baru saat itu hilang najisnya. Jadi beda antara najis kecil, najis sedang, najis besar. Nah, jadi sekarang sudah tahu informasinya. Kalau berkaitan dengan pakaian, ya berarti itu. Kalau pakaian kita terkena najis ringan, cara membersihkannya seperti apa? Kalau najis sedang, cara membersihkannya seperti apa? Kalau najis berat, caranya seperti apa? Ya, itu masing-masing ada cara. Begitupun kalau karpet musola misalnya, ya, karena berkaitan dengan tempat sholat, otomatis harus suci juga, ya. Kalau misalkan ada anak kecil belum balik main-main di musola di bawah orang tuanya, dia lari-lari pengen buang air kecil tapi nggak sengaja keluar, akhirnya kena karpet musola. Apakah bisa langsung dijemur-jemur begitu saja? Bisa nggak langsung dijemur-jemur saja? Umumnya kan dijemur saja, ya apa tidak? Umumnya kalau misalkan ada bayi buang air kecil, ya, langsung dijemur kering pakai lagi, benar? Apakah begitu caranya? Tidak. Karena dia masuk ke najis sedang, berarti bagaimana caranya? Harus dibasahi seluruh bagiannya dengan air. Cukup 1 kali, tapi pastikan tidak ada lagi sisa bau, sisa warna, dan sisa rasanya. Baru saat itu bisa dipakai lagi untuk sholat. Jadi penting juga untuk pengurus, bukan hanya untuk pribadi kita yang punya pakaian saja, enggak. Ya, cara membersihkan tempat-tempat sholat itu pun harus diperhatikan. Atau misalkan kucing masuk, tiba-tiba kucing buang air di pojokan, misalkan. Cara bersihkannya apakah sekedar dikeringkan, dijemur? Tidak bisa. Ya, karena najis tidak hilang dengan sekedar untuk
jemur saja, tapi harus dialiri dengan air. Makanya nanti ada yang namanya najis hukmiyah dia. Apa itu najis hukmiyah? Najis yang sifat-sifat najisnya sudah hilang, tapi tetap dihukumi sebagai najis. Contoh, ada kain terkena najis, ya, buang air misalkan, buang air bayi, enggak kita cuci langsung. Yang namanya air pasti akan menguap, hilang. Pertanyaannya, ketika menguap, apakah najisnya otomatis hilang? Tidak, dia pakaian meskipun sudah kering tetap dihukumi sebagai pakaian yang bernajis. Cara bersihkannya, ya sebagaimana cara membersihkan kalau ada najis. Pastikan semua pakaian itu terkena air, hilangkan sifat, rasa dan segala macamnya. Ya, jadi menguapnya cairan yang berupa najis tidak menghilangkan hukum najis yang ada pada pakaian atau karpet musola atau tempat-tempat yang seperti itu. Ya, oke. Tadi saya singgung. Kalau terakhir ya, sebelum kita tutup, kalau di mesin cuci bagaimana? Sekarang kan kita problemnya nggak mau cuci pakai tangan, ya, pakainya mesin cuci. Tapi kalau misalkan kita masukkan ke mesin cuci langsung, bagaimana statusnya kalau ada najis ternyata di pakaian kita? Nah, kalau kita mau simple, ini ada yang simple, ada cara yang lebih bagus. Kalau simple dulu saja. Kalau simple, ini saya kasih informasi. Meskipun kita mencuci dengan sabun cuci, ya, itu tidak menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis justru adalah yang tidak pakai sabun cuci. Jadi caranya bagaimana? Kita masukkan pakaian dulu, baru masukkan air. Ingat, jangan dibalik, ya. Jadi kalau kita mau mensucikan pakaian yang terkena najis, langsung ke mesin cuci. Caranya, yang dimasukkan pakaiannya dulu, bukan airnya dulu. Pakaiannya dulu. Setelah pakaian yang terkena najis masuk, masukkan air. Setelah air masuk, jangan dicampur-campur dengan sabun cuci, sabun apa segala macam, jangan. Tapi langsung putar sekali dulu, ya, bilas sekali dulu. Keringkan keluar. Biasanya kan ada bilasan yang kedua itu, ya, cuci yang kedua. Nah, yang kedua itu baru dia pakai sabun. Karena yang pertama tadi yang menghilangkan najisnya. Saya ulangi. Kalau ingin cuci simple dengan mesin cuci dan kita ada keyakinan najis di pakaian kita, caranya bagaimana? Pakaiannya dulu masuk, baru air. Kenapa seperti itu, Ustaz? Kalau sudah ada air di dalam, kemudian kita masukkan pakaian bernajis, airnya menjadi najis, nggak bisa mencucikan pakaian lagi. Oke, makanya harus pakaiannya dulu, baru airnya yang nyusul. Nah, umumnya kan mesin cuci seperti itu ya. Kalau otomatis airnya kita masukkan pakaian, kita nyalakan, baru air masuk. Tapi ada juga air cuci manual. Ya, cuci manual apa? Airnya kita gotong sendiri pakai ember. Nah, ada juga beberapa ibu-ibu, bapak-bapak yang airnya dimasukin dulu. Airnya dimasukkan dulu, baru pakaiannya dimasukkan setelah itu. Nah, itu kalau ada najis, semua yang ada dalam mesin cuci jadi najis. Termasuk airnya dan pakaian-pakaian lainnya. Makanya pakaiannya dulu, baru airnya. Dan jangan dicampur-campur dulu sama sabun. Putar dulu sekali, keluarkan airnya, nanti baru pas membilas yang kedua kalinya, masuk air lagi, dikasih sabun. Tapi kalau saya pribadi, lebih cari aman, supaya nggak ribet. Apa itu? Saya hilangkan dulu najisnya. Karena menghilangkan najis itu gampang. Yang penting air ngalir, kita basahin semuanya, peraslah, hilang najisnya. Masukkan cara nyuci biasa. Jadi silakan pilih mau yang mana. Ya, intinya kan lebih bagus Ustaz kalau pakai sabun cuci. Enggak, sabun justru enggak menghilangkan najis. Yang menghilangkan najis adalah air yang bersih. Ya, makanya kalau saya air dialirkan keran, air yang terkena najis kemudian dibasahkan semuanya, diperas, dicucek ya, selesai. Setelah itu kemudian baru dimasukkan mesin cuci. Tapi kalau malas ngucek ya, malas untuk diperas, pengen langsung mau masuk mesin cuci, caranya tadi. Pakaiannya dulu, baru masukkan air, jangan campur sama sabun, kemudian diputar sekali, hilangkan airnya, habiskan airnya, baru nanti untuk yang bilas kedua kalinya masukkan air lagi, baru setelah itu masukkan sabun untuk pengharuman seperti itu. Ya, baik. Wallahu a'lam, kita cukupkan dulu sampai di sini di 2 syarat saja. Masih ada 6 lagi yang insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya.